Jumpa kembali dengan channel Ngompol. Ya, selamat untuk para penikmat Ngompol. Tonton sampai selesai ya. Ya, supaya tidak salah paham. Ya, tanggal 10 November yang digadang-gadang oleh Koalisi Perubahan sebagai hari bersejarah, yakni deklarasi koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS gagal total. Aduh, kenapa ini? Mereka ternyata tidak kunjung menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan. Bukan hanya itu, PKS juga dikabarkan mendapatkan godaan dari partai lain ya, untuk tidak berada di Koalisi Perubahan. Nah, tapi sebenarnya alasannya bukan itu sih, bukan. Bisa diprediksi bahwa tuntutan PKS itu jelas meminta kursi wapres, cawapres. Makanya belum terjadi deal antara mereka. Ya, tentu Demokrat akan merasa sangat keberatan sebab elektabilitas AHY jelas di atas Aher. Di atas Aher, jadi lebih tinggi daripada Aher. Yang diajukan PKS mendampingi Anies. Nah, inilah koalisi yang berisi partai yang egonya sangat tinggi. Nah, mereka merasa paling memegang peran kunci sebagai anggota koalisi. Gitu. Bisa jadi koalisi ini tetap akan terbentuk. Hanya saja banyak kekecewaan ya, yang terdapat di masing-masing partai. Akibatnya di 2024 yang bekerja keras hanya Nasdem dan Demokrat saja. Yang bakalan mati-matian memenangkan Anies AHY. Nah, sementara PKS ya, akan fokus untuk memenangkan caleg-calegnya di daerah maupun kandidat-kandidat kepala daerah. Nah, koalisi ini bakalan berat menghadapi lawannya. Ya toh? Nah, mengapa bisa begitu? Nah, ayo kita simak saja dalam Ngompol ngopini politik berikut ini. Akhirnya deklarasi pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan yang didukung Partai Nasdem, Demokrat dan PKS batal dilakukan. Ora sido, ora terjadi gitu loh. Di hadapan wartawan, Pak Anies menjawab. Jadi deklarasi justru sudah maju. Loh, ini gimana ini sudah maju? Dari rencana semula tanggal 10 November ke 3 Oktober. Dari 10 November ke 3 Oktober. Jadi maju ini kata Pak Anies. Nah, ini terlihat betul. Nah, jika Pak Anies ini paling jago menata kata-kata itu. Nah, jelas-jelas disebut tanggal 10 November itu kok deklarasi pasangan serta parpol pendukung, bukan deklarasi capres oleh Nasdem. Yang ditanyakan wartawan kan dua hal tadi. Kenapa deklarasi koalisi dan deklarasi pasangan capres dan cawapres gagal, Pak? Nah, Anda itu mengalihkan pertanyaan dengan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan wartawan. Alah, Pak Anies. Nah, Pak Anies itu benar-benar menganggap kita semua ini bodoh gitu loh. Dungu, tidak mudengan, ora pahaman, ngono tuh anggapannya. Wong kayak gini ini berbahaya betul kalau menjadi seorang pemimpin. Kata-katanya yang keluar dari mulutnya dijamin tidak sesuai dengan hati nuraninya. Hati nuraninya. Nah, akhirnya Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem yang berdiri di sampingnya, mencoba kembali meluruskan apa yang disampaikan Pak Anies. Nah, Pak Ali bilang begini, kalau harapan tanggal 10 November deklarasi itu pasangan
deklarasi pasangan itu maupun pengumuman koalisi sebagai kado hari ulang tahun Nasdem yang kebetulan diperingati setiap 11 November, tanggal 11 November. Tapi karena mekanisme internal PKS harus lapor dulu ke Dewan Suro, makanya belum jadi dilaksanakan. Itu kambing hitamnya PKS ini. Nah, gini, ayo, lah gimana tuh Pak Anies itu? Apanya yang dimajukan? Jenengan itu berarti ngapusi, membohongi kami ini. Boso Jawane goroh itu loh. Goroh itu boso Jawanya itu. Lambok kebiasaan 5 tahun sebagai gubernur itu jangan diterus-teruskan toh Pak. Itu tidak mencerminkan watak seorang bangsa. Ya bangsa Indonesia ini ora sah goroh, ora sah berbohong. Lah urung dadi capres saja. Burung dadi capres resmi KPU saja berbohong pada publik kok. Berbohongnya enteng banget kok, dikira orang nek beban. Nah ini yang perlu saya tekankan. Ini saya tekankan ini. Mendukung capres itu biasa. Gitu. Membela dengan gigih itu juga wajar. Orang mopo bebas itu. Mengunggulkan orang yang kita dukung itu juga normal. Ya itu wajar gitu loh. Tapi kita harus fair, harus jujur. Dan beberapa komentar di program Ngompol ini loh, kadang ada yang bilang begini, wah Ngompol ini sukanya kok menjelek-jelekan Pak Anies saja, itu jane ngopo toh Ngompol ini. Lah, teman-teman pendukung Pak Anies kalau mau berdebat ya debatlah argumen yang saya sampaikan ini. Salahnya di mana? Nah, kelirunya Ngompol di mana itu loh. Di beberapa menit saya bicara begitu. Nah, lalu yang benar yang bagaimana? Kalau saya menyampaikan opini politik ini, ada nggak link sumber untuk menguatkan bantahan panjenengan ke saya? Gitu loh. Debat itu begitu tidak memvonis, jangan memvonis itu loh. Saya tidak menjelekkan. Nah, ini saya tegaskan loh. Saya tegaskan sama panjenengan ini. Saya tidak pernah menjelek-jelekan, tapi menduduhkan. Menduduhkan. Salah ya. Menduduhkan ini ya nanti ya basah semua terus kabeh gitu loh. Maksud saya menunjukkan fakta. Loh. Bukti-bukti di mana letak Pak Anies yang muter-muter kata-kata tadi. Tak duduhke, tak tunjukke itu. Jadi saya tidak menjelek-jelekkan, tapi memberikan informasi faktanya seperti ini. Sehingga kalau saya menunjukkan hal-hal tentang ketidakbenarannya Pak Anies, kesannya yang saya sampaikan itu menjelek-jelekkan gitu loh. Ya. Nah, sehingga apa yang salah? Kan tidak ada yang salah. Nah, gagal deklarasi itu memang gagal. Nah, bukan sudah dilakukan, itu kan berarti berbohong apa yang dikatakan Pak Anies. Nah, ini tak duduhke, tak tunjukke gitu loh. Nah, apa yang saya paparkan itu tadi salah satu contohnya bahwa beliau itu memang sering mengingkari kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Tidak mau mengakui, tidak jujur seperti itu. Ibarat kata seperti normalisasi sungai jadi naturali sungai. Meski ya gak dijalankan juga, cuma kata-kata aja. Lalu dirubah apapun orang dijalankan, gak percuma itu loh. Termasuk soal tudingan ke Pak Anies yang membiarkan politik identitas. Nah, sewaktu melakukan pertemuan dengan DPW Nasdem Sumatera Utara, Pak Anies bertanya, bukti dirinya melakukan politik identitas. Kemudian dia melanjutkan dengan kalimat bahwa tudingan akan diabaikan dengan alasan tidak ada tindakan intoleran. Wah, coba kalau gitu gimana? Dan diskriminatif selama dia menjadi gubernur. Apa? Ora bener itu. Kenyataannya panjenengan bisa lihat sendiri apa yang dilakukan gubernur selama 5 tahun. Malah Pak gitu loh. Lagi-lagi jenengan itu loh
Wah, gemes saya ini, gemes tenan loh. Kok menutup atas banyak fakta yang terjadi, yang panjenengan lakukan selama 5 tahun di Jakarta. Ini aku menjelekkan lagi loh, tidak menjelekkan loh, hanya menduduhkan loh, menunjukkan fakta loh. Nah, saya tahu pidato jenengan ini disampaikan di Nasdem kan, yang merekam banyak loh Pak, yang menyaksikan banyak, itu terbuka. Oh, semua bisa mendengarkan dan melihat. Nanti jika ada tudingan soal politik identitas, para pendukung Anda cukup membagikan video pernyataan Anda itu. Lah gampang loh. Ya toh. Nah, ya toh. Kan hanya begitu. Saya bisa menunjukkan bahwa memang jenengan sendiri yang jelas-jelas menyampaikan soal politik identitas. Nah, saat pidato sesuai pelantikan gubernur. Kenapa? Kata-kata pribumi juga Anda utarakan. Kan itu sudah tidak boleh, itu melanggar undang-undang itu kata-kata pribumi. Itu jelas-jelas membuka perdebatan yang tak pernah usai. Iya toh, masyarakat kita itu banyak yang keturunan, jangan salah. Majemuk gitu loh. Ya, bukan hanya dari Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa dan sebagainya. Lalu sepanjang kampanye hingga selesai meletakkan jabatan Anda, kita bisa cek Anda lebih banyak bertemu dengan siapa. Semua orang tahu loh Pak. Nah, tokoh FPI seperti Rizik Syihab yang Anda temui, Anda juga datang ke reuni 212, ya toh. Anda dekat dengan ACT, ya toh. Aksi cepat tanggap yang akhirnya terbongkar menyalahgunakan uang sumbangan masyarakat. Dan itu mayoritas yang memberi donasi adalah Muslim. Nah, itulah gimana Pak? Nah, membiarkan demo-demo yang menghujat, menghina, memfitnah pemerintah. Panjenengan diem aja. Ketika demo berjalan anarkis, yang Anda jenguk justru pelaku demo. Ala lucu. Bukan polisi yang jadi korban ngawurnya demo itu loh. Anda selama kampanye membiarkan spanduk penolakan sholat jenazah bagi para pendukung Pak Ahok. Anda juga diam saja sewaktu kampanye terakhir. Pas Pak Jarod mau Jumatan diterai jemaah berupa teriakan penolakan. Nggak boleh Jumat. Wah, kan repot loh. Pak Anies, dari semua kejadian itu, adakah kalimat keluar dari mulut Anda? Menghimbau, menghentikan, menyarankan, tidak mengulangi tindakan atau upaya lain. Mau bilang tidak punya kemampuan menghentikan, ya mau tidak punya kemampuan. Mau alasan bukan pihak berwenang, mau berdalih tidak mungkin mengontrol semua rakyat Jakarta. Loh, gimana? Anda itu gubernur DKI loh Pak. Jelas kewenangannya berbeda dengan gubernur lainnya. Kalau di tempat lain, wali kota itu pemilih. Kalau di Jakarta, jabatan wali kota itu ditunjuk gubernur loh. Artinya apa? Anda punya kemampuan bagaimana meminimalisir potensi-potensi kerusakan itu. Nah, kita semua tahu bahwa Pak Anies tahu kewenangan itu dan bisa melakukannya sebenarnya. Nah, tapi memang dia sengaja mendiamkan gitu. Pura-pura nggak tahu loh. Nah, apa pernah kita temukan sewaktu masa kampanye Pilgub, Pak Anies menganjurkan untuk menurunkan spanduk-spanduk itu, spanduk pelarangan sholat jenazah serta khotbah-khotbah mengerikan soal politik identitas? Maka tidak sama sekali. Nah, mulut antum diam sejuta kata meski hati dan jiwa Anda berontak Pak Anies. Itu menurut saya. Makanya mulai dia meletakkan jabatan sebagai gubernur hingga nanti jelang coblosan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Pak Anies dengan pasangannya siapapun akan sering menghadapi rintangan. Nah, jadi ya seperti tidak lancar begitu loh. Ada saja hambatannya, ada saja rintangannya gitu loh. Dan Pak hati nurani Pak Anies itu sebenarnya tahu. Sebenarnya tahu, oh nggak mungkin. Oh, Pak Anies kan bukan orang bodoh juga gitu loh. Pasti sudah tahu. Bukan orang lain atau pihak yang tidak suka yang membuat segala sesuatu menjadi sulit, menjadi rumit,
dan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hati nurani Pak Anies tahu itu. Ini saatnya dia akan dipermalukan karena ulahnya sendiri. Sejak tahun 2017 hingga 2022. Waduh, kayak gitu. Nah, percayalah. Beliau muslim loh, yang baik dan taat. Namun syahwat politiknya, waduh, apa yang diperbuatnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami. Dan beliau tahu betul itu. Makanya selalu ada saja rintangannya. Selalu ada saja kendalanya sewaktu dia memimpin di Jakarta. Dan ketika menyadari itu, memori ingatan Pak Anies kembali memutar untaian kalimat yang disampaikan oleh Pak Ahok pada persidangan terakhir kasusnya Pak Ahok. Kalimat Pak Ahok begini, bisa disimak. Percayalah, sebagai penutup ini, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu, Anda akan dipermalukan. Terima kasih.